Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di satu majelis ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah dan juga dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ayat 112 sampai 113 dari surat Al-Baqarah, yang dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengkritik sikap fanatik dari kelompok Yahudi dan kelompok Nasrani yang saling menyalahkan, saling merendahkan dan mengklaim bahwa mereka yang paling benar. Padahal mereka itu membaca kitab suci mereka yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Sikap fanatik buta ini sangat dikecam oleh Allah. Kenapa? Karena seakan-akan mengkultuskan individu dan kelompok selain Allah Subhanahu wa taala. Akibat sikap fanatik, maka mereka pasti membela orang yang difanatikan, yang diikuti mati-matian tanpa menggunakan akal sehat. Maka ketika terprovokasi, terjadilah pertempuran. Apa yang terjadi di negara kita, sebagian kita lihat itu karena fanatik yang terlalu berlebihan terhadap kelompok mereka masing-masing. Sehingga ketika terjadi perbedaan pendapat, itu dikelola bukan saling berdiskusi, saling berargumentasi, dan itu biasa dalam Islam, tapi saling emosi. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kerugian dari pihak Islam. Yang terjadi adalah Islam itu dipandang negatif oleh kelompok-kelompok lain. Kenapa? Karena sikap fanatik. Fanatik terhadap gurunya nggak boleh, tapi harus kritis. Maka ada konsep namanya tabayyun. Kalau ada informasi disampaikan, periksa dulu, benar nggak nih? Siapapun yang menyampaikan, kita harus yang disebut dengan tabayyun, cari datanya, cari informasinya benar atau tidak nih apa yang disampaikan orang itu. Termasuk ustadz, karena ustadz manusia. Ustadz juga dipenuhi dengan ideologi. Ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, ada yang Jamaah Tabligh, macam-macam tuh orang. Yang masing-masing itu pasti akan membela kelompoknya. Yang masing-masing pasti ada kepentingannya. Maka ketika kita belajar sama siapapun, kita lihat ini kira-kira apa yang disampaikan, dan tidak perlu fanatik terhadap orang, kelompok, apalagi pada kelompok masing-masing. Kita harus bersifat kritis, menggunakan akal sehat. Itu yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan itu yang dikecam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka fanatik terhadap agama mereka sampai mengatakan mereka yang salah, saya yang benar. Laisu ala syai'. Kata orang Yahudi, laisatin nasara ala syai'. Orang Nasrani itu enggak ada sama sekali benar. Orang Nasrani bilang laisatil yahudu ala syai'. Wahum yatluna alkitab. Padahal mereka baca Al-Quran.
Nah, pada kesempatan pertemuan malam ini, konteksnya adalah bukan kepada orang Yahudi dan Nasrani, tapi sudah bergerak pada kelompok ketiga. Kelompok yang perlu diwaspadai oleh umat Islam. Apa? Kaum musyrikin. Nah, seperti apa kaum musyrikin ini? Maka nanti akan dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman man'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومن wawnya ini waw istinaf atau waw ibtida yang ada di awal sebuah kalimat. Kehebatan sastra Al-Quran itu adalah dalam struktur kalimatnya, salah satunya. Maka penggunaan waw di sini adalah untuk memperindah kalimat. Waman azlamu, dan siapa? Man, siapa? Man anta, siapa engkau? Azlamu, yang paling zalim, diambil dari kata zalama. Kata zalama itu artinya gelap, zulmun, kegelapan, zulam. Yang dalam bahasa Arab itu memiliki makna bahasa. Apa? Dari kata zalama kemudian ditambahkan hamzah, azlama. Waman azlam. Nah, tapi di sini artinya dalam bentuk, kalau bahasa Inggris namanya superlatif. Kalau dalam bahasa Arab namanya isim tafdhil. Waman azlam, siapa yang paling zalim? Azlam. Jadi bentuknya sama dengan akbar, paling besar. Asghar, paling kecil. Apalagi itu? Yang menggunakan kata-kata seperti itu namanya isim tafdhil. Kalau yang ingin belajar bahasa Arab ya. Nah, azlamu ini sekali lagi dari kata zulm. Yang dari kata itu muncul kata zalim. Dalam bahasa Arab itu maknanya adalah wad'u syai'i fi ghairi mahalli. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Misalnya apa? Misalnya Anda baju nih kita pakai nih dalam bahasa yang lebih mudah. Baju dipakai di mana? Di badan, tapi Anda pakai baju di kaki. Itu namanya zalim ente. Seharusnya taruh di mana? Badan, tapi ente taruh di kaki. Yang kedua, dalam bahasa Arab kata zulmun atau zalim itu artinya melampaui batas. Harusnya ente berhenti di sini nih, jangan bergerak. Ente lanjutin. Itu zalim tuh. Misalnya apa? Ini udah dilarang nih, haram. Berhenti ente, jangan di situ. Ente tabrak tuh. Zalim enggak tuh? Zalim. Sama, ini bukan tempat parkir, ente parkir. Namanya apa itu? Zalim. Wad'u syai'i fi ghairi mahalli. Meletakkan suatu bukan pada tempatnya. Yang ketiga, dalam bahasa Arab, kata zulmun itu maknanya mengabaikan hak orang lain. Dia punya hak, misalnya apa? Ente utang sama dia, dia punya hak nagih. Ente nggak mau kasih. Berarti ente mengabaikan hak orang lain. Atau ente jadi suami nih, punya istri. Istri punya hak nggak? Punya nggak, Pak? Apa haknya? Dia berikan nafkah, kasih makan. Itu suami yang punya hak nafkah, bukan istri. Maka kalau istri kemudian bekerja, gajinya bukan punya suami, punya istri.
Suami nggak boleh minta-minta sama istrinya, Pak. Tetapi kalau istri mau bekerja harus minta izin suami. Kewajiban memberikan nafkah pada suami untuk memberikan nafkah. Tapi kalau suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, itu dianggap zalim. Itu artinya seperti itu. Tapi dalam konteks ayat ini yang disebut dengan zalim itu adalah pelanggaran terhadap hukukullah dan hukukul ibad. Hak kepada Allah dan hak kepada manusia. Bersamaan, ini zalim tuh. Kepada manusia dia tidak penuhi haknya, dia melampaui batas, dia mengabaikan. Kepada Allah sama tuh. Maka disebut siapa yang paling zalim. Dua itu. Kalau yang tadi sama manusia. Tetapi ini dua-duanya. Apa? Zalim kepada hak Allah dan zalim terhadap hak manusia. Nanti kita jelaskan. Zalimnya di mana sih? Kita jelaskan nanti. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Siapa yang paling zalim? Mimman, dari orang. Orang yang apa? Mana'a, mencegah. Mencegah apa? Masajidallah, mencegah, menghalangi orang lain dari masuk masjid-masjid Allah. Nah ini banyak nih nanti dalam masyarakat kita. Ada orang yang ngelarang orang lain masuk ke dalam masjid. Maksudnya apa? Melarang orang lain untuk beribadah dalam masjid. Terutama di tempat-tempat yang Islamnya minoritas. Non-muslimnya mayoritas. Dalam realitasnya kalau muslim mayoritas, minoritas aman. Nggak diganggu, Pak. Tetapi dalam realitasnya kalau muslim itu minoritas, sering diganggu oleh mayoritas. Itu sering terjadi. Tapi alhamdulillah di Indonesia muslimnya adalah mayoritas. Maka yang minoritas itu dijaga. Maka kalau ada yang mengatakan Islam itu agama yang tidak toleran, non-muslim bilang begitu, ya dia jawab, kalau Islam tidak toleran, Islam melakukan kekerasan, itu udah mati dari dulu. Kenapa? Nggak bisa hidup tuh. Buktinya apa? Di sini aman-aman aja tuh nggak ada yang ganggu. Ada yang ganggu orang-orang non-muslim di sini, Pak? Nggak ada. Kalau dikatakan Islam itu agama kekerasan, agama yang tidak menghormati hak orang lain yang non-muslim, buktinya mereka aman-aman aja dagang tuh nggak ada yang ganggu. Kalau seandainya mereka mengatakan begitu, ya balik aja. Kalau Islam seperti itu udah mati tuh. Iya kan? Betul nggak? Udah pasti udah mati karena mayoritas. Nah, kata masajid itu diambil dari masjid. Jamaknya masajid. Masajid Allah, rumah-rumah Allah atau masjid-masjid Allah. Kata masjid itu diambil dari sajadah. Kata sajadah itu artinya sujud. Kata sujud itu artinya Anda menghormati, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bentuk sujudnya Anda letakkan dahi Anda di tanah. Itu bukti penghambaan. Maka di dalam Islam kalau Anda sholat mengangkat kepala Anda dianggap Anda sombong. Jadi makruh tuh. Mengangkat kepala gini Pak sholat nih. Hukumnya apa? Makruh. Kenapa? Sok banget sih. Tuh, bahasanya begitu. Padahal dalam sholat itu maknanya Anda harus tadallul di hadapan Allah. Merendahkan diri di hadapan Allah. Dan memang kita rendah di hadapan Allah yang maha tinggi. Masa ente mau menghadap Presiden Prabowo misalnya. Ente angkat kepala ente, sopan gitu Pak? Enggak sopan tuh, harus kepala jangan lebih tinggi dari dia. Itu artinya menghormati orang yang lebih tinggi secara masyarakat di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu maka masjid itu menjadi sesuatu yang mulia. Menjadi sesuatu yang mulia masjid. Karena mulia maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu pesannya dari Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemuliaan-kemuliaan tersebut, menyampaikan kemuliaan-kemuliaan itu. Apa kemuliaannya? Yang pertama
ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah, masjid. Masa ente nggak mau datang ke masjid, padahal tempat yang paling dicintai Allah itu di masjid. Maka masjid itu menjadi pusat spiritualitas umat Islam. Bukan cuma ibadah, tapi pusat kajian Islam, terkait musyawarah masyarakat, terkait dengan kemaslahatan publik. Itu di masjid, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasul menjadikan masjid tempat dia memutuskan perkara. Masjid fungsinya banyak, bukan cuma ibadah doang. Masjid bisa jadi tempat pemberdayaan ekonomi umat. Masjid bisa menjadi tempat pendidikan masyarakat. Itu masjid. Kenapa? Karena yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tempat di muka bumi ini adalah masjid. Kedua, masjid itu tempat dikabulkannya doa. La salatun la turaddu da'watum. 3 yang doa-doa mereka enggak ditolak oleh Allah. Siapa salah satunya? Rajulun fi masjidin hatta yakhruja minhu. Orang yang ada di masjid sampai dia keluar dari masjid, didoa sama Allah, Allah kabulkan tuh doanya. Karena itu maka karena masjid ini mulia, Anda masuk masjid, Anda duduk di masjid, Anda niat iktikaf dapat pahala, Pak. Apa sih pahala? Pahala itu sesuatu yang harus kita cari untuk investasi akhirat kita. Maka banyak para ulama hidup di masjid dan belajar di masjid. Imam Nawawi contoh. Dia belajar ketika masih muda di pinggiran masjid itu. Ada tempat di masjid itu, ada tempat di mana orang bisa menginap. Artinya apa? Mereka bisa belajar. Di situ ada asramanya. Ada tempat-tempat di mana orang bisa belajar dan beristirahat di masjid. Dan sampai dia menulis kitab-kitab yang luar biasa Imam Nawawi itu di masjid. Kitab apa? Riyadhus Shalihin. Kitab Al-Azkar. Kitab terkait dengan syarah terhadap kitab Al-Muhaddab. Namanya Al-Majmu' Syarhul Muhaddab. Kitab fikih yang paling populer di kalangan mazhab Syafi'i. Dan kitabnya itu berjilid-jilid. Di dalam kitab fikih tersebut dijelaskan perbandingan mazhab fikih. Anda bayangkan tuh. Di sini menggambarkan Imam Nawawi ilmunya sangat luar biasa. Dari masjid. Perguruan tinggi muncul tuh dari masjid, Pak. Bapak kenal Al-Azhar University, Pak? Itu dari mana awalnya? Dari masjid. Kemudian di masjid itu banyak halaqah. Halaqah lalu kemudian dikumpulkan. Halaqah itu menjadi Kulliyat Ad-Dirasat Al-Islamiyah. Jadi di studi Islam dikumpulkan tuh. Maka muncullah yang belajar usuluddin, ada tafsir, yang belajar fikih dan semua dikumpulkan. Menjadi dikumpulkan dari jamiah. Apa itu jamiah? Mengumpulkan. Maka perguruan tinggi bahasa Arabnya apa? Al-Jamiah. Itu dari masjid. Yang ketiga, masjid itu pusat cahaya Allah. Pusat cahaya ketuhanan. Al-masajidu buyutullahi fil ard. Wahia masabihun nur. Kata Nabi, masjid itu rumah-rumah Allah di bumi. Dia seperti lentera yang menyinari. Kalau rumah Allah cakep nggak, Pak? Indah nggak? Harusnya indah. Yang kedua, nyaman nggak? Nyaman. Karena itu maka masjid harus nyaman. Karena dia merupakan rumah Allah. Berarti yang membiayai siapa? Allah membiayai, tapi melalui siapa? Kita berjamaah. Jangan santai aja. Masjid butuh karpet, keluarin duit. Betul nggak Ustaz? Masjid butuh apa lagi nih? Karena di rumah Allah kita bantu. WC, kumpulkan duit. Karena nggak dapat bantuan kan? Coba kalau ada bantuan dari negara, misalnya seperti Masjidil Haram, Masjid Madinah, ada nggak Masjid Haram Traumal, Pak? Nggak ada, Pak. Masjid Nabawi ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Negara yang turun tangan. Kalau kita, negara turun tangan nggak membiayai masjid? Nggak ada. Siapa yang harus bertanggung jawab? Masyarakat, Pak. Masyarakat jangan cuek. Masjid ini rumah Allah.
Masa lihat rumah Allah nggak mau kita bantu? Tuh bahasanya gitu. Kalau kita bantu rumah Allah, pasti hidup kita akan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masjid mulia, maka orang yang memakmurkan masjid dimuliakan Allah. Itu begitu tuh logikanya. Makanya kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Itu di belakang tuh ayatnya. Ada ayat belakang tuh, Pak. Bapak bisa baca nggak? Saya yakin nggak bisa baca. Di belakang tuh, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Yang memakmurkan masjid itu pasti orang beriman kepada Allah. Karena pakai innama. Innama ini membatasi. Yang hanya memakmurkan masjid cuma orang beriman, Pak. Kalau Anda tidak peduli dengan masjid, iman Anda dipertanyakan. Maksudnya gitu. Siapa lagi? Orang yang beriman kepada Allah hari akhir, aqama shalah, mendirikan salat, wa ata zakat, dia mengeluarkan zakat. Ulaika humul, apa itu disebut? Mudah-mudahan mereka ini fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Lam yakhsha illallah. Salah satunya adalah yang tidak takut sama Allah. Maksudnya yang takut sama Allah. 3 itu disebutkan. Pertama beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, ngeluarin zakat, dan dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Spesial tuh. Dan mereka itulah termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk itu arah. Kalau Anda diberikan petunjuk, kira-kira hidupnya jelas nggak arah hidupnya? Jelas tuh. Tapi kalau nggak ada petunjuk, nggak ada map, petanya, Anda mau ke tempat, nggak ada map tuh. Nyasar kemana-mana, Pak. Itu namanya petunjuk tuh. Dalam bahasa Arab disebut huda. Orang yang diberikan petunjuk, minal muhtadin. Termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk. 1. Yang kedua, orang-orang yang memakmurkan masjid, nanti pada saat ketika berada di padang mahsyar, itu akan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa? Sab'atun, 7. Yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Yang akan mendapat naungan dari Allah pada hari di mana enggak ada naungan sama sekali kecuali naungan dari Allah. Salah satunya apa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Maka masjid menjadi mulia dan orang yang memakmurkan menjadi mulia. Setiap langkah Anda menuju masjid ikut dicatat sebagai kebaikan, pahala, dan derajat Anda diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat nggak masjid, Pak? Hebat tuh. Nah, karena itu maka belajar yang terbaik itu di masjid. Kenapa? Ada iktikafnya. Yang kedua, doa dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu maka melakukan sesuatu yang negatif terhadap masjid dilarang oleh Allah, disebut dengan kezaliman. Siapa yang paling zalim dari orang yang mencegah orang lain masuk ke masjid-masjid Allah yang di situ disebutkan nama-nama Allah? Karena di dalam masjid pasti yang kita sebut siapa? Allah, Pak. Salat itu zikir kepada Allah, Anda nyebut Allah. Anda baca Quran di dalam masjid, itu adalah bagian dari menyebut keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Wasa'afi kharabiha. Yang kedua, siapa yang paling zalim daripada orang yang ngerubuhin masjid? Tuh, siapa mereka? Mereka ini adalah orang-orang musyrik Mekah yang sangat benci kepada Islam, yang melarang orang-orang Islam masuk ke Masjidil Haram pada saat di awal-awal Islam. Bahkan orang-orang yang mau masuk ke dalam Masjidil Haram lalu kemudian sholat di depan Ka'bah itu dilarang oleh mereka itu. Bahkan ada yang ditindas, ada disiksa dan macam-macam itu. Itu pada saat ketika Nabi berada di kota suci Mekah. Nah, kalau dari ayat ini berarti istimbat hukumnya adalah kalau kita tarik dalam konteks masyarakat kita, jangan menghalangi orang untuk melakukan ibadah-ibadah di
masjid. Kedua, jangan merobohkan masjid karena sentimen-sentimen sesuatu yang ada di dalam kelompok tersebut. Baik dia bukan muslim maupun yang berada di dalam komunitas muslim. Berarti terjadi enggak? Pada zaman dulu terjadi, pada zaman sekarang juga banyak terjadi, Pak. Bapak pernah dengar perang Bosnia dan Serbia? Pernah dengar ya? Tahun berapa itu? Hah? 90-an, 92 lah. 92 sampai 95, 3 tahun tuh. Bosnia muslim, Serbia non-muslim. Tapi pasukan Serbia itu ketika menyerang umat Islam Bosnia, mereka ini bukan cuma menyerang, tapi masjid-masjid juga dihancurkan. Ada laporan itu sampai lebih dari 1000 masjid dihancurin tuh. Oleh siapa? Mereka. Dan ini ada satu masjid namanya Fer Hadijah di Banjar Luka itu, abad ke-16 dibangun. Itu diledakkan pada tahun 93. Padahal masjid ini di dalam satu informasi yang ada di internet itu termasuk situs warisan budaya UNESCO. Jadi harus dijaga, dipelihara. Tapi mereka nggak peduli, mereka hancurkan. Nah, termasuk juga pelarangan ibadah. Di mana tuh? Di Cina, Pak. Di Xinjiang. Di Xinjiang. Kita kan nggak tahu informasinya. Jadi di Cina itu ada juga Muslim. Ada Muslim Uighur. Kalau perempuannya cakep-cakep tuh. Karena dia perpaduan itu. Nah, umat Islam di Xinjiang itu dilarang ibadah, masjid ditutup-tutup, Pak. Sampai 1.300 masjid di wilayah Ningxia itu telah ditutup, beralih fungsi sejak tahun 2020. Maka media-media yang melaporkan tentang terjadinya kekerasan terhadap muslim itu terjadi, cuma ditutup-tutupi. Dan itu terjadi, dan itu laporan dari Human Rights Watch. Human Rights Watch itu adalah satu organisasi yang menyoroti persoalan hak asasi manusia. Karena ini termasuk bagian dari menghancurkan hak asasi manusia itu. Apa? Melarang orang ibadah, menghancurkan tempat ibadah mereka. Kalau di dalam hukum itu harus dipidana itu. Di Indonesia terjadi enggak? Terjadi, Pak. Di Bali. Itu bukti kan? Kalau muslim minoritas dan non-muslim mayoritas bisa aja terjadi itu. Tapi alasannya kenapa itu ditutup, alasan mereka tidak ada izin mendirikan bangunan. Yang kedua, mengganggu ketenangan. Nah, mengganggu ketenangan ini banyak dipakai oleh Islam sendiri tuh. Pernah ada di masjid di Tanah Abang, Pak. Saya nggak perlu sebutkan nama masjidnya. Pengurusnya cerita, Ustadz, kita ini kan biasa rutin ngadain pengajian tahsin, tilawah, Al-Quran. Udah rutin dari dulu. Habis maghrib, cuma tahsinnya pakai speaker. Pertama tujuannya supaya ada syiar, ada pengajian nih. Ada tuh orang asli situ tuh, dia datang ke masjid, dia marah-marah itu disuruh matikan itu. Sampai dia matikan ininya tuh, apa namanya itu? Hah? Saklarnya. Saklar itu tuh apa? MCB, tahu aja dia. Jangan tukang listrik nih. Dia matikan itu. Nah, ini termasuk orang yang merasa terganggu ketenangannya. Padahal kan enggak setiap hari. Enggak setiap saat. Seminggu sekali kok, Pak. Bahkan ada yang 2 minggu sekali. Nah, ini menandai bahwa di dalam orang Islam saja masih ada yang seperti itu. Nah, kita teruskan. Karena ini kalau cerita tentang masjid panjang banget nih. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Mereka itu tidak pantas memasuki masjid kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Kenapa? Masjid itu bukan tempat untuk nyombongin diri. Masjid itu bukan tempat untuk melakukan kekerasan. Masjid itu tempat untuk merendahkan diri Anda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata masjid itu tempat di mana Anda merendahkan diri di hadapan Allah. Itu masjid namanya. Makanya kalau ada orang membangga-banggakan dirinya di dalam masjid, itu enggak pantas tuh.
Itu dianggap sesuatu yang sombong dan itu akan diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Anda masuk dalam masjid, maka dunia harus dihilangkan di dalam pintu masjid. Ada yang mengatakan masjid itu adalah tempat suci ketika Anda masuk, maka semua atribut dunia Anda hilangkan. Semua hal yang terkait dunia taruh di depan pintu masjid. Anda masuk dengan hati yang bersih, taubat kepada Allah dan membersihkan dan mensucikan hati. Itu hebatnya. Kenapa? Karena ini bukan tempat kesombongan. Ini tempat Anda merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa akibat yang terjadi kalau seandainya kita melarang orang ibadah di masjid, bahkan sampai merobohkan masjid? Kata Allah Subhanahu wa taala, lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Karena perbuatan mereka ini zalim. Pertama, melanggar hak asasi manusia, orang mau ibadah kok dilarang. Yang kedua, melanggar hak asasi Allah. Allah memiliki hak untuk disembah kok dilarang. Itu maksudnya itu. Maka orang yang begini dianggap orang yang zalim. Bukan cuma zalim, tapi paling zalim tuh. Kalau orangnya zalim, pasti akan ada sanksi. Sanksi oleh Allah, dua selalu itu. Dunia, akhirat, pasti itu. Lahum fid dunya khizyun, bagi mereka di dunia ada khizyun. Apa khizyun? Kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kehinaan. Walahum fil akhirati adzabun adzim, sementara bagi mereka nanti di akhirat akan mendapatkan azab yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat berdasarkan ayat ini, Pak, coba kita lihat orang-orang yang modelnya seperti ini. Pasti hidup di dunianya ini bermasalah. Pernah di India itu, kalau India ini kan termasuk negara yang paling bermusuhan dengan Islam tuh. Bahkan secara politik global dia lebih mendukung Israel. Nggak tahu apa motifnya, tapi sering kali bermusuhan dengan Islam dan sering kali anti dengan Islam. Bahkan pernah tuh masjid, saya pernah dengar masjid itu dihancurkan tuh. Para penghancur-penghancurnya, mereka itu mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya. Fid dunya khizyun. Apa? Kehinaan. Kehinaan dalam bentuk apa? Hidupnya tambah susah. Yang kedua, banyak urusannya dengan persoalan kepolisian. Tentu ditangkap dong. Yang ketiga, dapat kecaman secara global, internasional, dianggap negara yang telah melakukan penodaan terhadap hak asasi manusia untuk menganut agamanya. Nah, kalau kita tarik dalam konteks masyarakat kita, orang yang model begini pasti hidupnya akan bermasalah. Itu satu. Apa khizyun? Hidupnya termasuk orang yang nyari sesuatu di masjid, Pak. Itu termasuk juga. Artinya apa? Dia eksploitasi masjid untuk kepentingannya. Makanya kalau kita bicara masjid, jangankan mengambil sesuatu dari masjid demi keuntungan pribadinya. Satu paku saja, Pak, paku, Pak. Paku masjid nih. Misalnya ada paku dipantek di situ, Anda tarik tuh, lalu dibawa pulang. Dosa enggak? Dosa. Rumah Allah, ente curi barangnya. Bahasanya begitu kan? Rumah ente, apalagi orang yang banyak melakukan manipulasi terhadap, hati-hati Pak, keuangan masjid. Saya bukan menyindir ya, bukan. Tapi ingin mengatakan sesuatu bahaya ini. Kenapa? Yang pertama, Allah akan kasih kesulitan hidupnya. Dalam bentuk apa? Yang pertama, enggak pernah puas dengan rezeki yang diberikan Allah. Ada perasaan selalu ingin dan terusnya. Dan orang yang selalu merasa kurang, hidupnya menderita enggak? Menderita. Menderita itu gimana? Perasaan enggak pernah puas, hatinya gelisah terus. Ini introspeksi diri kita, karena saya juga ngurus masjid, Pak. Saya pengurus masjid. Meskipun saya mau taubat, kapok juga. Tetapi kalau kita ngurus masjid, pahalanya besar. Coba itu tantangannya. Menghadapi hal seperti itu. Makanya, kalau seandainya kita mengurus masjid, sudah. Waktu kita, tenaga kita, uang kita gunakan untuk masjid. Bukan mencari keuntungan di masjid. Kalau kita cari keuntungan di masjid, Allah akan persulit hidupnya.
Pertama itu nggak pernah merasa puas. Kayaknya kurang terus. Yang kedua, dipersulit urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bantu masjid, maka Allah akan buka keran-keran rezeki di tempat lain. Bukan di masjid itu, di tempat lain. Yang kedua, Allah permudah urusan-urusan kita. Banyak contoh, Pak. Saya akan memberikan satu contoh tentang orang yang ngabdi di masjid dan hidupnya sekarang luar biasa enak. Ini supaya kita kalau bisa jadi rajulun mu'allakun qalbuhu mu'allaq fil masjid. Hati kita terikat dengan masjid. Ada satu orang teman saya ini mahasiswa dulu dan dia aktif di masjid. Jadi marbut itu terikat. Maka kata marbut itu dari bahasa Arab, marbut itu kata robato. Robato artinya mengikat. Robitoh al-alawiyah. Kan ada tuh. Itu ikatan. Maka kata robato itu mengikat. Ribetoh. Robitoh organisasi yang mengikat. Atau ikatan. Dari kata itu muncul kata marbut. Marbut itu dari kata robato yarbutu fahuwa robit wadhalika marbut. Orang Indonesia bilang marbot. Orang Indonesia kan lidahnya begitu. Apalagi orang Betawi, Pak. Zai jadi J. Jainuddin. Orang Betawi tuh ngomongin Z jadi J itu susah. Ya tapi kalau bahasa biasa nggak ada masalah. Karena lahjat kita. Kalau orang Jawa lebih parah lagi, Pak. B jadi B kan. Bali itu. Itu logat lahjat ya. Makanya di satu tempat ada orang jadi imam di Jawa nih. Kita ragu nih. Kira-kira sah apa enggak bacaannya tuh? Apa bacaan ini? Karena dibaca alhamdulillah. Ini Kak. Menurut Bapak sah apa enggak tuh? Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh kan ada kan? Saya pernah bingung saya nih. Ini soal lahjat, dialek. Wah, kayaknya udahlah daripada bingung, saya mufaroqah lah. Memisahkan diri daripada enggak sah kan? Tapi lahjatnya begitu. Sama dengan kita, orang sini nih, yang memang bacaannya enggak terlalu ikut dengan tajwid, nih orang kita ini, terutama di sini. Saya mengkritik karena saya orang Betawi juga, jadi enggak takut juga kan. Apa dia bilang? Ijazul jilatil, kan ada kan? Harusnya apa? Idazul jilatil. Dibaca ijazul jilatil. Tuh je. Orang Betawi dan orang Sunda juga hampir sama. Hampir sama seperti itu. Maka kata marbut itu, marbut artinya orang yang terikat dengan masjid, dihabiskan waktunya untuk masjid. Dia dari mahasiswa, dia aktif di masjid, semua kegiatan masjid dia bantu semuanya, Pak. Dan semua urusannya dimudahkan Allah. Dia kemudian selesai kuliah, daftar menjadi PNS, Allah mudahkan. Lulus tanpa perlu membayar. Kan dulu orang kan kalau mau PNS harus bayar tuh. Yang kedua apa lagi? Rizkinya ditambah oleh Allah. Dia punya karir naik cepat. Sekarang menjadi wakil rektor UIN Jakarta. Dari masjid. Itu baru satu contoh. Dan contoh lain banyak, Pak. Kalau kita mau ceritakan tuh banyak. Makanya sekali lagi yang pertama, jangan mencari keuntungan di masjid terkait dengan finansial. Tapi kita keluarkan harta kita untuk membantu masjid. Karena ini rumah Allah. Karena rumah Allah, Allah yang punya, maka Allah akan beri reward. Allah akan berikan imbalan. Apa imbalannya? Bukan di masjid. Selain ketenangan Anda mendapatkan, tetapi rezeki akan dibuka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka jangan seperti orang-orang yang model seperti ini, tapi kebalikannya. Nanti di akhirat ketika orang-orang yang mengganggu masjid dan orang-orang yang mengganggu orang beribadah di masjid itu, kata Allah dalam Al-Qur'an, walahum fil akhirati adzabun adzim. Bagi mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Apa azab yang pedih? Yang pertama, dia pasti dimasukkan neraka. Apa itu neraka? Enggak usah kita ceritakan gimana neraka itu, Pak.
siksaan yang paling ringan saja di neraka itu, yang paling ringan nih. Kira-kira Bapak sanggup nggak nih? Yang paling ringan apa? Anda memakai sendal. Sendal itu terbuat dari api neraka. Ketika dipakai panasnya sampai melepuh di otak nih. Itu yang paling ringan. Yang paling ringan aja kita anggap paling berat tuh di dunia itu. Apalagi yang paling berat. Api yang ada di dunia ini itu baru 1/10 dari api akhirat. 1/10 Pak. 1 dibandingkan 10 kekuatannya tuh. Tapi 1 atau 1/10 dari api neraka itu bisa membakar banyak orang. Bisa membakar banyak gedung. Coba Bapak satu saja gretan nih. Apa gretan tuh? Korek. Gretan tuh bahasa Betawi be. Gretan tuh dipakai dikasih di tangan nih. Panasin dikit nih. Kira-kira melepuh nggak Pak? Teriak kita. Baru gretan tuh. Belum api neraka. Makanya sebelum kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini, mari kita jadikan hati kita terikat dengan masjid. Apa? Pertama, makmurkan masjid. Yang kedua, bantu masjid. Yang ketiga, jangan konflik karena persoalan masjid. Kalau ada konflik antara kita, individu, itu wajar. Tapi kalau udah bicara masjid, mari kita satukan visi dan misi kita untuk mengembangkan masjid. Insya Allah, Allah akan berikan kemudahan hidup kita di dunia, dan di akhirat kita akan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan karena waktu yang sangat terbatas. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan bahasan kita pada ayat 115 dari surat Al-Baqarah. Wallahul musta'an, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.